Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnia Dilustari dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu tentang materi amitosis. Amitosis merupakan proses pembelahan secara langsung, disebut juga dengan pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Satu sel akan membelah menjadi dua sel sama besar dan memiliki materi genetik yang sama. Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Kemudian ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel yang akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kamu tahu nggak nih, proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya. Selama interfase inti sel, nukleus, dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar amitosis. Pembelahan biner atau pembelahan amitosis banyak dilakukan organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Setiap terjadi pembelahan biner, satu sel akan membelah menjadi dua sel yang identik. Selain pada bakteri, pembelahan biner juga dijumpai pada organisme eukariot, yaitu pada protozoa. Pada beberapa protozoa, benang-benang spindel terdapat di dalam inti. Tidak dijumpai adanya sentriol. Dari gambar tersebut tersusun terdiri atas, yaitu kromosom bakteri, membran plasma, dinding sel, duplikasi kromosom, pertumbuhan berlanjut dari sel, pembelahan terjadi dua sel. Sedangkan gambar interfase, saya akan jelaskan mengenai tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu dari gambar interfase tersebut tersusun atas dari sentrosom melalui sentriol, kemudian nukleus, selanjutnya nukleolus pada sitoplasma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidil Akbar dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan menjelaskan materi tentang mitosis. Mitosis adalah suatu pembelahan sel yang melalui tahap-tahap. Tahapan mitosis ada 4, yaitu pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat telofase. Tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya.
Semua mitosis ini hanya terjadi sekali dan hanya berlangsung selama somatasi. Proses ini menghasilkan dua sel anak yang identik yang memiliki distribusi organisasi organel dan komponen yang nyaris sama. Dari keempat tahap-tahapan itu, yang pertama adalah profase. Profase adalah tahap pertama pembelahan sel pada mitosis bermula setelah interfase DNA terreplikasi. Saat sel memasuki profase, kejadian utama pada profase adalah kondensasi retikulum kromatin yang menghilangnya nukleus. Yang kedua dari 4 tahap itu adalah metafase. Metafase adalah tahap kedua dari mitosis saat pembelahan membran inti sudah tidak ada sehingga kromosom keluar dari inti dan berada di sepanjang bidang ekuator sel. Kromosom berada pada kondisi paling padat sehingga lebih pendek dan paling tebal. Pada metafase, kromatin saling tolak-menolak, masing-masing melekat pada serat di ujung kutub yang berlawanan. Yang ketiga dari 4 tahap itu adalah anafase. Anafase adalah fase di mana kromatin memisahkan diri dengan bagian sentromer yang membentuk kromosom baru. Kedua buah kromatin memisahkan diri dan ditarik benang gelendong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tahapan terakhir dari 4 tahap itu adalah telofase. Telofase adalah fase di mana kromosom berubah jadi benang kromatin, sedangkan nukleus dan membran inti terbentuk kembali. Pada tahap ini, sel baru yang identik telah terbentuk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andrianti Wijaya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai meiosis 1. Nah, meiosis sendiri merupakan pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual. Pada hewan terjadi pada sel kelamin, pada tumbuhan terjadi pada benang sari dan putik. Meiosis ini menghasilkan sel gamet. Pada meiosis 1, pembelahan terjadi secara reduksi di mana jumlah kromosom anak yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom induknya. Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak. Nah, selanjutnya ada beberapa tahapan meiosis. Yang pertama ada profase 1, yang kedua ada metafase 1, yang ketiga ada anafase 1, yang keempat ada telofase 1. Nah, pada tahap profase 1 ada beberapa tahap lagi. Yang pertama ada leptoten. Pada tahap ini, kromosom mengalami kondensasi, benang spindel memendek dan menebal. Nah, pada tahap ini juga kromatin memadat membentuk kromosom. Selanjutnya ada zigoten, di mana kromosom homolog mulai berpasangan, sentriol membelah bergerak menuju ke kutub. Nah, yang ketiga ada pakiten, di mana kromosom menduplikasi dirinya. Yang keempat ada diploten, di mana kromosom saling pindah silang atau crossing over atau saling menjauhi. Nah, crossing over ini mengakibatkan pembentukan sel gamet dengan susunan gen yang baru. Lalu yang kelima ada diakinesis. Di sini nukleus menghilang, kromosom homolog berpisah dan terbentuknya kembali benang spindel. Lalu selanjutnya ada tahap metafase 1, di mana kromosom tetrad berderet di bidang ekuator. Sentriol menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan setiap kromosom homolog. Yang ketiga ada anafase 1, di mana kromosom homolog berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Ditandai dengan terjadinya reduksi kromosom. Nah, yang terakhir ada telofase 1, di mana membran inti terbentuk kembali dan sentriol kembali menjadi sentromer, lalu terjadinya sitokinesis atau peristiwa pembelahan sel tahap akhir. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia dari kelas 12 IPA 4. Sesuai dengan PowerPoint yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel meiosis. Jadi di sini meiosis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada meiosis 1 dan meiosis 2. Saya akan ngebahas meiosis 2. Meiosis merupakan pembelahan sel kelamin atau gamet yang sering disebut dengan pembelahan reduksi, di mana pada tahapan sel induksi diploid 2N yang menghasilkan 4 anakan haploid dalam kurung N. Pada pembelahan meiosis 2 ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama profase 2, yang kedua metafase 2, yang ketiga ada anafase 2, dan yang keempat ada telofase 2. Fase pertama yaitu profase 2. Pada tahapan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, kromatid memadat menjadi kromosom, kemudian kromosom membentuk kromatid. Tahapan yang kedua, kromosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju ke ujung kutub sel yang berlawanan. Yang ketiga, kromatid bergerak ke bidang pembelahan. Selanjutnya, fase metafase 2. Pada tahap ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, kromosom berjejer pada garis ekuator atau pembelahan. Yang kedua, sentromernya membentuk 2 anak kromosom. Selanjutnya ada fase 3, anafase 2. Pada tahap ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, karyokinesis atau pembelahan inti. Kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Yang kedua, kromosom kemudian ditarik oleh benang spindle. Selanjutnya, fase yang terakhir atau fase yang keempat yaitu telofase 2. Pada tahap ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, inti sel kembali membentuk menjadi kromosom, dan yang kedua, sentriol kembali membentuk menjadi sentromer. Jadi, hasil akhir dari pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 sel kromosom dengan kromosom haploid dalam kurung N. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Suhana. Saya dari kelas 12 IPA 4. Saya akan membahas tentang pembelahan sel. Tentang gametogenesis, spermatogenesis, oogenesis, makroporogenesis, dan mikroporogenesis. Gametogenesis adalah perkembangan dan produksi sel germinal jantan dan betina yang diperlukan untuk membentuk individu yang baru. Sel germinal jantan dan betina dikenal sebagai gamet. Pada pria dewasa, gamet diproduksi dalam testis. Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk yang terletak dekat dengan membran basal tubulus. Sel-sel ini disebut sel induk spermatogonial. Pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 jenis sel. Oogenesis adalah penciptaan ovum, merupakan proses dari bentuk betina. Gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan perkembangan perkembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Makrosporogenesis atau megasporogenesis.
Sporoganesis merupakan proses pembentukan sel gamit betina pada bunga. Tempatnya terjadinya makrosporogenesis yaitu di dalam ovarium bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji ovarium yang mengandung sel induk megaspora. Jadi hasil dari proses megasporogenesis atau makrosporogenesis yaitu 1 inti sel telur ovum, 2 sel sinergit, 3 antipoda, dan 2 sel kutub atau inti kandung lembaga sekunder IKLS. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet jantan pada bunga. Tempat terjadinya mikrosporogenesis yaitu di kepala sari antrea. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel induk serbuk sari, mikrospora yang diploid 2N. Hasil dari proses mikrosporogenesis adalah 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. 1 inti vegetatif tersebut berperan memberikan jalan bagi inti generatif untuk membuahi sel telur atau ovum dan inti kandungan lembaga sekunder. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.